Selanjutnya kita akan cek saham Koal ya. Jadi untuk saham Koal hari ini hari pertamanya IPO dan langsung arah ya. Biasanya kalau hari pertama IPO langsung arah dan ini nggak ada pergerakan, maksudnya nggak memberikan ruang untuk retail masuk, itu biasanya besok arah lagi. Jadi ada kemungkinan untuk Koal besok arah lagi. Kira-kira hari ini siapa yang menaikkan ya? Koal, Koal untuk hari ini yang net buy AF ya, AF dengan net buy 1,3 M aja udah bisa bikin Koal arah ya. Jadi kemungkinan besok arah lagi kalau untuk Koal ini menurut saya. Kalau kita cek underwriternya siapa untuk Koal? Oke, jadi untuk Koal itu underwriternya SF ya, SF Surya Fajar Sekuritas. Dan hari ini untuk FS SF untuk SF-nya hari ini net sell 89 lot ya, jadi enggak kecil, jadi masih di hold ya, jadi underwriternya masih hold ya. Ini jualan hanya sedikit aja, 1,2 juta 89 lot. Dan yang menaikkan malah AF ya, mungkin ada kerjasama sama SF AF ya, kita juga nggak tahu ya. Tapi hari ini langsung arah dan underwriternya masih hold ya, jadi belum lepas barang di market cukup banyak. Ada kemungkinan besok naik lagi. Kalau besok arah ke harga berapa? Kalau hari ini 135, besok arah berarti ke harga, kita hitung bareng-bareng pakai kalkulator. 135 dikalikan berapa? Naiknya besok 35% ya, berarti kalikan 135%. Kalau besok arah ke harga 182 ya, kalau besok arah ke harga 182. Oke, itu untuk saham Koal. Tapi kalau besok kok arah kemudian ada pergerakan, maksudnya memberikan kesempatan retail buat masuk, nah itu perlu hati-hati ya. Oke, itu untuk saham Koal. Selanjutnya kita cek saham Behit. Dan untuk saham Behit hari ini naik lagi ya, setelah kemarin koreksi berhasil breakout resisten, kemudian selanjutnya koreksi, tapi hari ini naik lagi ya, belum nyentuh area sini ya, dekat support. Jadi yang nunggu di area sini nggak dapat untuk hari ini. Kira-kira untuk besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi Behit di luar prediksi kita kemarin ya, hari ini naik. Dan naiknya itu yang akumulasi PD, MG, EP ya, dan market makernya untuk hari ini YP sama MG. YP-nya net sell, untuk MG-nya masih net buy 3,7. Jadi market makernya ada yang scalperan ya, ya emang market makernya ini scalperan ya, YP sama MG di saham Behit. Jadi ada kemungkinan besok koreksi turunnya untuk saham Behit, perlu hati-hati. Jangan buru-buru buat masuk, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau untuk saya pribadi sih untuk Behit ada kemungkinan besok koreksi. Kalau MG-nya taking profit, MG-nya average di harga berapa? MG-nya untuk hari ini average di harga 79. Berarti sedang floating profit ya. Di average-nya untuk MG hari ini di sini 79, hari ini di close di 82, berarti sedang floating profit. Kalaupun besok dinaikkan kemudian langsung dibawa turun, nah itu paling kerjaannya si MG. Oke, selanjutnya kita cek
saham Swiss ya, untuk saham Swiss ARB kayaknya hari ini. Nah, ARB setelah kemarin gagal breakout, hari ini ARB ya. Nah, kemarin kan gagal breakout, hari ini ARB, dan ini masih ada gap yang belum ketutup, jadi ada kemungkinan besok turun lagi ya. Mungkin kalaupun besok ARB ya nggak menutup kemungkinan. Kalau kita cek untuk transaksi Swiss hari ini gimana? Untuk Swiss hari ini di distribusi ya, ini XCPD net sell, kemudian yang masuk ada XL, GR, XA ya, jadi masih distribusi. Jadi untuk kemungkinan Swiss besok turun ya, turun ke harga berapa kalau Swiss besok ARB? Kalau ARB nih ya, kalau ARB berarti ke harga, kita hitung bareng-bareng, 214 dikalikan 93%. Jadi untuk 214 dikalikan 93%. Jadi untuk Swiss kalau besok ARB ke harga 109, ke harga 200 ya. Jadi kalau besok ARB pas berarti tutup gap di arah sini. Ya mudah-mudahan ada perlawanan buat naik ya untuk Swiss itu. Oke, selanjutnya kita cek saham CPRO ya. Dan untuk saham CPRO hari ini naik ya, naik 5,8%. Kira-kira gimana kalau kita buat garis Fibonacci dulu ya, dari harga 50-nya cukup tinggi ya. Kayaknya kurang pas. Oke, jadi untuk CPRO support resisten terdekatnya ada di 74. Jadi kalau mau masuk, saran saya nunggu breakout di atas 74 aja ya. Kalau ketika breakout itu antara bid overnya mendukung ya bisa masuk, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawahnya, mungkin di 72 atau 73 ya. Masuknya kalau berhasil breakout ya berarti di 75 atau 76. Oke, itu untuk saham CPRO secara teknikal. Kalau untuk perdagangan hari ini gimana? Untuk perdagangan hari ini tanggal 7 September untuk CPRO ada yang akumulasi ya, ini si CP net 5,6 M, dan untuk market makernya YP, MG, CP ya, YP, MG sama CP untuk market makernya ya. YP-nya net sell, MG-nya net buy cuman kecil 373 juta. Jadi YP, MG ini scalperan di CPRO, dan yang melakukan hold itu ya masih CP ya, yang net buy cukup banyak. Jadi untuk CPRO hari ini diakumulasi, jadi ada kemungkinan besok naik ya, tapi kalau naiknya itu tidak berhasil breakout ya mending wait and see aja. Oke, itu untuk saham CPRO. Selanjutnya kita cek saham Raja. Dan untuk saham Raja hari ini naik ya, 3 hari terakhir itu naik aja terus setelah beberapa hari itu konsolidasi di area support. Kira-kira besok gimana? Kalau kita cek untuk transaksi Raja hari ini, untuk transaksi Raja hari ini diakumulasi ya, ini diakumulasi sama AK, MG, dan MG-nya net buy 2,8 M, AK-nya net buy 7,05 M. Yang jualan ada BKYU. Oke, jadi untuk Raja hari ini diakumulasi. Kalau kita cek dari awal, dari sinilah, dari awal konsolidasinya Raja di bawah, kita cek dari tanggal 22 Agustus, kira-kira siapa yang pegang barang cukup banyak?
Kalau dari tanggal 22 Agustus untuk Raja ini yang diakumulasi ini sama AK sama IF ya. AK, IF, MG. Mereka akumulasi AK, IF net B20. AK net B22M, kemudian IF 16,1 M. Mereka average di harga 956. Berarti sedang floating profit ya, jadi perlu hati-hati kalaupun besok naik ya, amannya nunggu breakout di atas 1155 ya, itu untuk resisten raja terdekatnya. Tapi kalau besok turun ya mending wait and see aja ya, amannya nunggu breakout ini aja, nunggu breakout 1155, kemudian pasang antisipasi di harga 1120. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham energi ya. Untuk saham energi hari ini naik ya, naik ke harga 295 setelah kemarin breakout resisten. Hari ini naik. Jadi untuk saham energi kira-kira besok gimana? Kalau secara teknikal support terdekatnya ada di 278 dan resistennya cukup tinggi 334 ya. Selama energi ini masih berada di atas 278 ya, ada kemungkinan naik terus ya. Tapi kalau lihat history di range harga ini itu ada ya agak sulit buat naik ya, ini gagal naik terus di area sini. Jadi kita lihat aja besok kalau lihat transaksi hari ini untuk energi gimana. Untuk energi hari ini tanggal 7 September diakumulasi ya, BBKZ netbuy. Jadi ada yang akumulasi sebenarnya untuk energi. Jadi kalau besok mau masuk di saham energi itu pasang antisipasinya mungkin sedikit di bawah support ya, di 272. Tapi alangkah baiknya kalau energi koreksi dulu ya. Tapi kalau nggak koreksi kan ya kita juga nggak tahu. Yang penting pasang antisipasi aja dan disiplin ya untuk trading di energi. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan cek saham Hiksa ya. Saham yang sering bagi dividen jumbo. Hari ini open gap bawah, tadi open gap di harga bukan Hiksa yang ini. Hiksa yang ini. Jadi hari ini bukan open gap bawah, sorry ya, tadi salah. Jadi untuk Hiksa hari ini turun 0,72% ya. Tadi sempat turun sampai 6.700 tapi ada yang naik. Berarti ada yang jaga harga untuk saham Hiksa. Kira-kira siapa? Kalau kita cek untuk transaksi Hiksa hari ini, untuk Hiksa hari ini sebenarnya didistribusi ya, ini KK, ZP, KZ, net sell, KK, net sell 1,6 M, kemudian yang masuk ada PD, YJ, XI, YP ya. Untuk Hiksa hari ini di distribusi, jadi perlu hati-hati. Kalau kita cek dari sini, coba kita cek dari sini aja lah, dari tanggal 31 Maret. Kira-kira siapa yang pegang barang cukup banyak di saham Hiksa? Dari tanggal 21 Maret sebenarnya masih distribusi ya. Ini kalau kita lihat barang-barang distribusi ZP, IT, GR, Netcel, kemudian yang masuk XI, PDCC, dan ini ada kemungkinan, nggak menutup kemungkinan retail juga ya yang masuk. Jadi perlu hati-hati untuk Hiksa. Walaupun harganya cukup tinggi sebenarnya, jadi kalau mau masuk itu ya agak was-was ya. Walaupun ya kemungkinan masih banyak yang hold juga untuk saham Hiksa ini, mengingat Hiksa suka bagi dividen yang sangat besar ya. Jadi investornya itu masih pada hold ya, nggak melakukan aksi penjualan yang cukup banyak. Tapi secara teknikal untuk Hiksa supportnya ada di 6.000. Jadi kalaupun turun ya perhatikan aja level itu ya.
Oke, itu untuk Eksa dan mungkin ini aja untuk analisa kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.